Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di acara Skoper seputar komunikasi pernikahan. Nah, hari ini Skoper yang pertama akan kedatangan tamu yang spesial, pasangan inspiratif muda yaitu Teh Zahra dan Kang Irfan. Selamat datang. Apa ya? Februari Maret, ke Agustus April, 5, Mei, 6. Juli. Tapi kalau dipikir-pikir mungkin di sini ada Akang Teteh yang nonton dan mungkin nikahnya sebenarnya udah lebih lama ya dari kita. Betul. Cuma ya mudah-mudahan lah di sini mah apa ya namanya, kita sama-sama saling sharing, saling belajar gitu ya. Saling nguatin sih sebenarnya, soalnya kalau misalkan dari segi pengalaman kayaknya kita masih minim banget ya. Gitu ya istilahnya sih ya, seolah-olah tuh justru ketika kita setelah menikah tadi gitu ya, proses berpacaran dalam artian tuh kita tuh ya ibaratnya tuh mulai kenalan lagi, mulai apa ya ibaratnya tuh, jadi kita mencoba untuk saling memasuki dunia satu sama lain, dan pacarannya setelah nikah tuh memang jauh lebih dalam artian eh, kita tuh melalui proses untuk bukan hanya saling mengenal tapi saling menerima dan jadi bukan sampai memahami aja tapi saling menerima gitu, saling menerima dan saling belajar gitu kan. Nah justru kalau saya pribadi gitu ya menyarankan juga ke teman-teman, misalkan nih butuh juga buat apa namanya konsul, atau misalkan butuh buat ngobrol-ngobrol sama orang yang lebih paham, nggak masalah gitu. Kayak misalkan kemarin saya tuh ya, kan si A tuh orangnya terlalu multitasking ya, terlalu apa ya, kayaknya ini orang sebenarnya kayak gimana sih, kayak general banget gitu, terus ada masalah atau apa tuh bendam gitu kan, sedangkan kan aku orang yang vokal gitu, terus kayak sebenarnya si A tuh orangnya gimana ya, aku tuh sampai bingung soalnya nggak apa ya, dia tuh nggak terlalu banyak komen, kalau misalkan apa apa tuh nerima iya iya. Aku tuh kan jadi mikir nih dalam hatinya beneran nerima apa enggak ya, kok sekarang sabar banget misalkan, atau ini sebenarnya aslinya kayak gimana gitu ya, suami aku tuh gimana. Terus kadang seorang istri itu kan pengen jadi support system ya, walaupun selama ini aku ngerasa justru dia yang jadi support system aku gitu, karena gimana ya, aku tuh kan kayak apa ya namanya tuh, kayak sering banyak keinginan lah, sering banyak hal-hal yang sebenarnya belum tercapai sebelum nikah, tapi aku ngerasanya justru kok malah dia yang support system aku jadi kayak ngerasa ih kok istri jadi kayak gabut ya, maksudnya kan tugas seorang istri itu jadi supportnya suami, tapi aku tuh kayak mau mengenali dia tuh kayak bingung gitu kan, nih orang kok segala bisa, tapi aku tuh pengen tahu gitu gimana caranya dan apa hal-hal yang sebenarnya tuh jadi tujuan hidupnya dia, atau misalkan jadi fokusnya dia gitu kan. Nah pada saat itu jadi akhirnya aku ini sih coba konsul talent mapping kayak gitu-gitu. Jadi kayak apa ya namanya, saking aku tuh pengen pengen support gitu, pengen tahu nih orang sebenarnya gimana gitu kan. Maksudnya kadang kalau aku nanya ke suami kayak apa ya, gimana sih jawaban penyelesaiannya, mungkin juga bisa ditiru ya sama teman-teman yang lain yang punya tipe-tipe suami yang mirip-mirip gitu ya, yang bukan, kan ada tipe alpha, mungkin ada yang nggak terlalu pengen menonjol, justru kalau dia tuh lebih senang support orang, lebih pengen orang lain maju kayak gitu-gitu. Tapi kan sebetulnya setiap apa ya namanya, setiap laki-laki kan pemimpin gitu ya dan punya kowam gitu, kemudian pun apa namanya pasti setiap orang tuh punya hal yang apa ya yang betul-betul berharga buat dia gitu kan. Nah kalau apa namanya, kalau saran aku nggak masalah sih ketika kita misalkan coba cari tahu dengan misalkan kalau kemarin aku coba konsultasi ke orang yang paham talent mapping kayak gitu-gitu, terus ya udah misalkan secara psikologinya kayak gimana nih, suami kayak gimana, aku kayak gimana, walaupun kan di apa ya kayak secara nyatanya pasti ada hal-hal yang memang khas gitu ya, misalkan tipe A sama tipe B, tapi khasnya kalau suami kita tuh gimana atau istri kita tuh gimana. Tapi nggak ada salahnya sih ketika kita mencoba saling mengenali, jangan-jangan gitu ya ketika kita apa namanya, ketika kita masih banyak mempertanyakan soal suami atau soal istri kita tuh, atau misalkan banyak hal-hal sepele gitu ya, banyak sering cekcok karena hal-hal kecil karena kita tuh belum saling benar-benar mengenal gitu. Nah tapi
aku jujur ketika sudah betul-betul terbuka gitu ya, oh ternyata suami aku gini, oh ternyata istri aku gitu gitu kan. Jadi komunikasinya pun lebih enak gitu loh. Ketika misalkan nih ya yang namanya laki-laki kan kadang bukan cuma perempuan ternyata teh yang butuh me time. Aku teh kadang kan kalau 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 cewek pengennya dimengerti gitu ya, tapi kita tuh ternyata jarang mengerti gitu. Nah, iya teh jadi gitu kalau misalkan dari yang aku alamin gitu ya, nggak ada salahnya ketika kita mencoba mencari tahu dari jalur misalkan psikologi atau misalkan tadi ya kita saling mengenal lewat misalkan tadi kalau misalkan untuk mengetahui misalkan posisi suami kita tuh pengennya apa sih, suami kita tuh kayak gimana sih. Nah, misalkan selain secara kepribadian, kita juga perlu mengenali misalkan bakat suami misalkan atau misalkan kelebihan suami itu melalui misalkan talent mapping atau apa, dan itu pun menurut saya jadi apa ya, jadi suatu kebanggaan gitu. Kadang kan misalkan kita tuh kurang mungkin kurang menghargai karena kurang mengenali kayak gitu ya nggak sih. Kadang misalkan kita tuh nggak apa ya, ketika udah di assess sama orang yang memang bidangnya di sana, kita kan jadi apa ya namanya tuh benar-benar oh ternyata kayak gini gitu kan, oh ternyata kayak gitu. Nah kadang juga misalkan hal-hal yang miss gitu kan, kayak tadi kita ternyata baru tahu juga gitu ya kalau laki-laki tuh harus punya me time juga gitu kan. Nah jadi sama-sama saling ngertinya tuh ketika misalkan kita coba memperdalami juga tentang misalkan psikologi laki-laki, psikologi perempuan kayak gimana gitu kan. Jadi bukan cuma misalkan memang secara fikih misalkan ya kita tuh apa namanya, kalau perempuan tuh harus taat pada suami, tapi kan dalam sisi suami pun mungkin ya secara psikologi ketika dia udah apa namanya udah paham, dia tuh jadi bisa lebih ngerti gitu kan. Misalkan kita tuh harus benar-benar taat, tapi ternyata oh perempuan tuh gini, perempuan tuh gitu gitu kan, oh ternyata laki-laki tuh gini, laki-laki tuh kayak gitu gitu. Dan ketika kita udah benar-benar kenal, jadinya tuh malah ketawa sendiri gitu teh ketika ada masalah-masalah yang selama ini jadi masalah, tapi ternyata tuh karena ketidaktahuan kita satu sama lain gitu, kayak gitu. Misalkan nih cewek kan biasanya banyak ini ya teh, banyak sensinya gitu kan. lagi hide sensi gitu, terus juga apa namanya, apalagi kalau nanti misalkan udah hamil gitu ya, trimester awal tuh kayak bener-bener apa ya, kalau istilahnya mah segel bacok pisan gitu ya, ketawel sedikit juga kayaknya teh udah wah kayak gimana gitu perasaannya gitu kan. Nah kayaknya perempuan tuh banyak sensinya gitu, dan apa ya, hal-hal kayak gitu juga perlu diketahui juga sama laki-laki gitu. Jadi jangan sampai misalkan ribut hal-hal kecil padahal itu tuh karena memang kitanya yang harus saling memahami satu sama lain gitu. Benar-benar apa ya namanya tuh kerasa banget lah setelah pernikahan tuh kita tuh belajar gitu, belajar banyak hal khususnya untuk saling memahami lah satu sama lain, karena kalau udah nikah bukan lagi saling tahu gitu ya, tapi harus saling paham dan saling belajar gitu. Dan seru lah ya teh. Nah jadi mungkin di sini buat teman-teman yang belum nikah gitu, itu juga menjadi salah satu kriteria gitu ya untuk memilih pasangan. Sebenarnya kan kadang kita tuh kriterianya A B C D E F G, misalkan harus imam masjid lah, harus ini harus apalah kayak gitu-gitu ya. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah satu, mau belajar, dan dua, menghargai kita ya nggak sih. Kayak itu tuh udah kunci banget gitu. Jadi kalau saya pribadi gitu ya dalam memilih pasangan, jadi dua kriteria itu yang jadi utama gitu teh. Jadi kan misalkan kita sebagai seorang perempuan ya pengen banget dihargai gitu kan, pengen banget apa namanya, jadi yang paling penting maksudnya untuk maksudnya saya gitu ya, yang saya rasain penting banget untuk kita punya suami yang bisa memahami kita, orang yang mau menghargai kita, bukan orang yang merendahkan gitu. Karena kan ketika kita menikah bukan hal yang aneh gitu ya ketika kita punya masalah gitu. Dan ketika kita misalkan salah memilih pasangan, malah orang yang tidak bisa menghargai kita, bukan jadi tidak mungkin, malah kita tuh ngerasa banyak apa namanya, banyak direndahkan, atau misalkan mungkin ada tindakan kekerasan atau apa gitu kan. Dan itu ya hal yang nggak banget lah gitu, kita menghabiskan sisa hidup kita
untuk ya mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang baik gitu. Makanya tadi gitu ya, kalau misalkan kita rangkum dari yang tadi sempat disampaikan oleh Teh Hilda juga, pernikahan itu adalah pembelajaran. Berarti kita harus mencari pasangan yang sama-sama mau belajar gitu. Bukan cuma dari kitanya, tapi dianya pun mau belajar. Karena ada juga gitu kan orang-orang yang ngerasa kayak, oh saya udah tahu gitu, oh saya udah ngerti. Jadi ketika kita saling diskusi tuh gak bisa gitu. Ada kan orang-orang yang seperti itu. Jangankan mau menerima kekurangan pasangan gitu, pengennya tuh pasangan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadinya kan jatuhnya ya maksudnya kita tuh menikah sama robot yang bisa disetting programnya kan enggak juga gitu kan. Jadi makanya mungkin di sini ya pesan gitu ya buat teman-teman yang mau nikah, salah satu kriteria yang paling penting adalah tadi mau belajar dan mau menghargai kita gitu. Jadi ibarat kata nih ya, kalau saya pribadi gitu ngerasanya, mau dia uangnya triliunan kayak mau misalkan konglomerat kayak, tapi dia nggak bisa menghargai kita ya buat apa gitu kan. Karena ketika kita menikah itu akan terjadi gesekan-gesekan, betul nggak Teh? Yang kemudian ada hal-hal yang mungkin nggak pas, mungkin dia ngerasa banyak kejutan gitu ya dari saya, sifat-sifat yang ternyata tuh, oh gini ternyata Teh Sarah Teh gitu kan, yang apa ya, kelihatan dari luarnya mah gimana gitu, oh ternyata aslinya gini gitu kan. Terus juga mungkin saya banyak hal-hal yang, oh ternyata suami saya tuh seperti ini kayak gitu. Makanya saling menghargai gitu ya, sifat mau saling menghargai, kemudian sifat mau saling belajar, itu tuh kayak jadi kriteria utama banget gitu teman-teman buat nanti cari pasangan gitu. Karena apa ya, nggak semua orang juga gitu, ketika kita menghadapi di dunia nyata nih, ketemu sama orang A, orang B, orang C, mungkin teman-teman sering interaksi sama orang gitu ya, kadang ada juga kan tipe orang yang memang dia tuh kayak nggak mau tahu gitu pendapat orang lain gimana, nggak mau tahu orang lain bilang apa gitu kan, nggak mau menghargai misalkan orang lain atau seperti apa. Nah, kalau bisa gitu ya, kalau masih bisa diusahakan gitu, lebih baik mencari pasangan yang memang bisa menghargai kita gitu, mau menerima dan mau membersamai kita kayak gitu. Kemudian pun tadi mau saling belajar, jadi nggak apa ya, nggak merasa puas dengan apa yang udah dia punya kayak gitu. Mungkin ini ya tadi sebenarnya udah sedikit terbahas gitu ya, cara penyesuaian satu sama lain ketika awal menikah, apalagi gitu yang kita rasain gitu ya. Jadi cara menyesuaikannya tadi gitu, kita berusaha saling kenal gitu kan. Nah, kalau misalkan kita nggak kenal, nggak tahu gimana caranya kita paham kan gitu. Kalau kita nggak paham, gimana cara kita menyesuaikan, ya nggak sih? Kita paham aja enggak gitu kan, tahu aja enggak, gimana mau menyesuaikan gitu. Makanya tadi ketika kita berproses nih, ibarat kita tadi kalau kata saya pacarannya lagi gitu ya, pacaran halal gitu ya, bukan sekedar apa ya, bukan sekedar ya kayak di drama Korea gitu, cinta-cintaan gitu ya. Bagaimana kita menghadapi masalah dalam kehidupan bersama, ya nggak sih? Yang saya rasakan tuh menikah tuh alhamdulillahnya tuh kita punya partner, kita punya pasangan, kita punya orang yang bisa diajak untuk hidup bersama, yang bisa diajak untuk menyelesaikan masalah dan menghadapi masalah bersama seperti itu. Jadi bagaimana cara penyesuaiannya adalah tadi berusaha, kalau kata Teh Hilda tadi bener ya, di apa namanya, kita coba bahkan dari sebelum menikah gitu ya, karena kalau misalkan setelah menikah memang sih banyak hal-hal yang kayak baru kelihatan gitu, oh ternyata seperti ini gitu. Tapi basic dasarnya misalkan karakter laki-laki, basic dasar karakter perempuan gitu, itu bisa kita pelajari dari sebelum nikah. Nah misalkan kalau aduh saya telat nih udah keburu nikah gitu kan, belum sempat mempelajari hal itu, coba misalkan ikutin akunnya Dokter Aisyah Dahlan misalkan, yang bahasannya agak-agak lumayan ringan gitu. Atau misalkan kita coba baca-baca buku gitu kan, misalkan kayak Venus versus Mars atau misalkan buku-buku lainnya gitu. Tapi yang paling enak sekarang emang via YouTube sih, tinggal dengerin gitu kan ya, pada subuh kita dengerin bareng, biar kayak kadang jadi saling tuh kan jadi saling tunjuk-tunjukkan gitu, oh ternyata gini, oh ternyata gitu kan. Jadi caranya menyesuaikan adalah tadi saling belajar gitu, saling belajar, saling mengenali, saling memahami satu sama lain gitu kan. Karena ketika kita saling mengenal, disitulah muncul pemakluman, ya nggak sih Teh? Kalau misalkan dulu gitu ya, mungkin kita kaget gitu kan waktu awal-awal nikah, misalkan ternyata suami saya kok gini, oh ternyata istri saya kok gini gitu. Tapi ketika kita sudah tahu, oh ternyata memang ada yang sifatnya seperti ini loh gitu kan,
oh ternyata perempuan tuh memang karakternya seperti ini loh, perasa loh gitu, misalkan baperan atau apa gitu kan. Nah nanti di situ muncul pemakluman yang akhirnya kita saling mewajarkan gitu satu sama lain. Kayak kalau awal-awal misalkan ya saya kasus nyata kasus nyata misalkan ya cowok tuh ternyata saya tuh baru baru ngeh gitu dan ngerasa selama ini tuh zolim gitu, kayak nggak ngasih waktu suami buat me time gitu kan. Kayak misalkan ngelihat suami agak kayak baring-baring atau apa gitu ya sambil main-main HP kan, kayak cewek tuh liatnya tuh ya Allah dari tadi main HP mulu gitu kan, kayak ngapain sih, bukannya dipakai yang bermanfaat atau apa gitu kan. Tapi ternyata laki-laki tuh memang butuh apa ya, butuh waktu buat refresh gitu, karena kadang laki-laki tuh ada juga yang apa namanya, tipenya tuh kan terstruktur, misalkan ya tipenya tuh terstruktur, jadi kalau checklistnya udah beres ya udah dia tuh bakal diem gitu loh, dia tuh bakal ya udah toh tugas saya udah beres gitu kan, ya saya punya waktu dong buat apa, buat relax kayak gitu. Tapi kan cewek kayaknya riwah ya tipenya tuh, kalau ada waktu sedikit tuh kayaknya tuh ih ngapain ke gitu kan, ih ngapain ke gitu kan. Terus kayak cewek tuh bisa dalam satu waktu ngerjain banyak hal gitu kan, misalkan jadi ada beberapa kerjaan kita kerjain satu waktu gitu, jadi kelihatannya riwah gitu. Dan ketika kita lagi riwah kalau lihat suami kita agak agak terlihat leyeh-leyeh kan kita kesel gitu, dan ngerasain tuh kayak ih kok jadi aku doang yang repot, padahal nggak gitu. Di balik misalkan laki-laki yang lagi istirahat, sebenarnya mereka tuh lagi istirahat, tapi ya di balik itu dan sebelum itu tuh ternyata mereka tuh udah banyak menyelesaikan checklist juga. Tapi karena mungkin kita tipenya komunikatif ya, kalau cewek kan memang 20.000 kata, cowok cuma 7.000 kata gitu ya. Cewek tuh diomongin gitu kan, dan kelihatan gitu riwahnya teh gitu kan, aku tuh lagi gini lagi gini lagi gini gitu. Tapi kalau cowok yang dia selesaiin tuh nggak dia omongin gitu kan, tiba-tiba udah diem aja gitu, padahal di balik itu teh banyak gitu yang udah di apa ya, udah dikerjain, udah diselesain kayak gitu. Memang saling belajar sih ya tadi ya, saling belajar yang akhirnya kita paham, akhirnya muncul mafhum gitu kan, mafhum yang akhirnya jadi saling memaklumi kayak gitu. Dan dari situ oh ternyata suami saya tuh gini, oh ternyata suami saya tuh istri saya tuh gitu. Ketika kita udah saling maklum di situ jadi makin sayang ya nggak sih, jadi kayak apa ya, justru ketika kita udah menemukan nih oh ternyata aduh selama ini teh saya teh salah gitu, atau misalkan aduh selama ini tuh ternyata suami saya teh gini gitu, jadi malah makin sayang gitu satu sama lain. Itu sih yang dirasain dalam waktu yang jadi apa ya, mungkin kalau misalkan saya pun sempat gitu ya sebelum nikah tuh ya banyak ngobrol juga gitu ya sama Teh Hilda, dan Kang Hendra dan Teh Hilda ini juga Masya Allah lika-likunya luar biasa banget gitu. Dan mungkin tadi ya untuk menjawab pertanyaan dari Syifa, sebelumnya izin sapa-sapa dulu. Halo Syifa, ada Dembi juga, ada kalau misalkan kita sebagai seorang muslim gitu ya, kita pasti percaya gitu ya akan kode dan kodarnya Allah. Dan sebetulnya ternyata kalau perkara jodoh tuh kita tuh milih gitu, tapi jujur kalau saya pribadi masih apa ya, masih sampai sekarang tuh jadi apakah udah ditulis di Lauhul Mahfuz kah, ataukah misalkan ketika kita sedang mencari baru ditunjukkan kah atau gimana gitu ya. Sebenarnya saya pribadi masih belum apa ya, masih belum benar-benar paham gitu ya akan hal tersebut. Tapi di sini kita diminta untuk mengikhtiarkan yang terbaik seperti itu. Dan tadi benar kata Kang Hendra, ketika kita mengikhtiarkan seseorang gitu ya, udah berdoa segala macam, udah apa segala macam, tapi ketika dia bukan menjadi jodoh kita gitu ya, Allah pasti menyimpan gitu atau sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Nah, memang template dasarnya tuh orang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik gitu ya. Jadi jodoh itu cerminan diri seperti itu. Namun memang ada juga gitu ya ketika di kehidupan nyata, misalkan apa namanya, suaminya baik, soleh gitu ya, dapat istrinya yang misalkan perlu diajari lagi kayak gitu, atau sebaliknya gitu. Ternyata ketika Allah menyandingkan hambanya gitu ya, ketika yang saya perhatikan memang ya tadi gitu ya, ada hal-hal yang mungkin menurut kita kayaknya itu seolah-olah tuh kayak nggak setara misalkan, atau misalkan ada hal-hal yang memang kayaknya si A tuh lebihnya di sini, si B tuh kayaknya lebihnya di situ gitu. Tapi ada mungkin kayak konversinya Allah gitu ya, Allah tuh yang lebih tahu gitu si ini tuh baiknya sama siapa kayak gitu. Jadi ketika kita membicarakan jodoh yang baik,
misalkan dalam versi kita, betul tadi kata Teh Hilda, belum tentu gitu ya baiknya tuh baik sesuai yang kita inginkan kayak gitu. Mungkin kita mikirnya dapat jodoh baik tuh kalau udah yang hafalannya 30 juz, terus udah punya rumah, udah punya mobil misalkan. Jadi baiknya tuh segala macam gitu ya. Kita koreksi dulu nih definisi baik kita tuh kayak gimana gitu. Nah, baik menurut kita atau baik menurut Allah gitu kan. Karena kalau misalkan baik menurut kita, jangan-jangan nih gitu ya, jangan-jangan nih justru kitanya yang Allah minta untuk memperbaiki diri terlebih dahulu kayak gitu. Jadi ketika misalkan, bener nggak sih Teh Hilda, misalkan nih secara nggak langsung ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri, orang yang tertarik sama kita pun adalah orang yang menyukai value-value yang kita bawa gitu ya nggak sih. Misalkan kita aktif, misalkan kita aktif di dunia sosial, misalkan kita aktif di apa namanya, hal-hal yang memang bermaslahat untuk orang lain. Nah, yang tertarik akan diri kita pun orang-orang yang demikian kayak gitu. Beda halnya misalkan ketika hal-hal atau value yang kita bangun dalam diri kita tuh, misalkan apa namanya, pamer kekayaan misalkan gitu. Nah, misalkan pamer pencapaian, nah otomatis orang yang tertarik dan termagneti oleh kita pun orang-orang yang demikian ya nggak sih. Jadi ibarat kata tuh si kolam marketnya tuh yang kayak gitu ya, maksudnya secara ikhtiar dunianya ya. Kalau secara ikhtiar dunianya ketika kita misalkan menjualnya, misalkan selfie gitu kan, kita wah gue cantik gitu kan, ya otomatis yang tertarik kitanya yang memang melihat kita dari sisi fisik gitu kan. Atau misalkan ada syahwat-syahwat yang memang beliau tuh ekspektasinya terhadap perempuan tuh seperti apa kayak gitu. Makanya tadi gitu cara kita untuk mencerminkan diri sendiri gitu ya, ketika hikmah gitu ya, jodoh itu refleksi diri kita, ternyata apa yang kita pantulkan itu yang akan memantul kembali kepada kita gitu. Jadi ketika kita memang berusaha memantulkannya, misalkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif gitu, otomatis insya Allah orang yang terpantul dan yang tertarik ke kita pun orang-orang yang mudah-mudahan gitu ya, baik juga gitu. Dan misalkan ketika tadi gitu kitanya ya ibarat kata gitu ya, menebarkan hal-hal yang misalkan kurang baik gitu ya, nantinya pun yang akan tertarik ke kita orang-orang yang seperti tersebut gitu. Jangankan untuk jodoh gitu ya, untuk circle pertemanan aja kayak gitu ya nggak sih Teh. Misalkan ketika kita apa namanya, sukanya misalkan dengan bidang-bidang sosial misalkan, atau bidang-bidang apa gitu, nanti tuh secara nggak langsung tuh kayak Allah tuh mendekatkan dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, termasuk pun jodoh gitu. Jadi tadi gitu, mungkin kita perbaiki ya, langkah pertamanya yang paling gampang gitu ya, kita coba ikhtiar dengan introspeksi ya, kita lihatlah gitu misalkan selama ini gitu kita tuh kayak gimana, terus kayak kita perbaiki lagi gitu ya niatnya gitu kan. Untuk mendapatkan jodoh itu, apakah untuk beribadah atau kalau misalkan biar ke kondangan gak sendirian gitu atau gimana gitu kan, atau apa gitu. Nah, itu mungkin yang perlu kita perbaiki. Kemudian tadi benar banget, apapun yang sudah kita ikhtiarkan memang hasilnya 100% gimana Allah gitu ya. Jadi kita banyak-banyak berdoa gitu ya, banyak-banyak untuk mendekatkan diri ke Allah gitu. Insya Allah Allah pun akan memberikan apa namanya, memberikan petunjuk gitu ke kita. Kemudian pun tadi gitu ya, perkara menggetarkan hati gitu ya, karena biasanya misalkan ketika kita mencoba untuk mendekati seseorang, kadang kita fokus ke orangnya gitu, bukan fokus ke pemilik orang itu, bukan fokus ke pemilik hatinya orang itu gitu kan. Nah, makanya ya balik lagi gitu ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu. Jadi emang ya banyak-banyak berdoa gitu kan sama Allah. Dan tadi jangan sampai juga salah niatnya gitu kan, ketika misalkan ibadah sholat malam atau misalkan perbanyak tilawah buat dapet jodoh, udah beres nikah mah udah gitu ya, udahan kan, nggak gitu juga gitu. Karena ada juga gitu teman saya yang curhat kayak gitu, katanya suaminya sebelum nikah tuh ya kalau misalkan kan suka gitu ya, kalau yang ta'aruf tuh misalkan ibadah hariannya gitu kan, sholat malam dan lain-lain, emang benar gitu kan, puasa Senin Kamis dan lain-lain, tapi udah beres nikah udah kan, karena niatnya udah tercapai gitu. Nah, kan nggak gitu juga gitu kan. Masya Allah. Nah, mungkin untuk ini adik saya nih, Demi.
untuk umur gitu ya yang cocok dan pas untuk namanya untuk mempersiapkan. Kayak kalau saya jujur ya, kalau misalkan secara ilmu parenting saya dari SMA saya udah baca-baca soal parenting, walaupun apa ya namanya, ya praknya mah nggak tahu kapan gitu ya. Cuma saya tuh punya apa ya, punya eh, niat dalam hati gitu. Kayak mungkin Akang Teteh juga di sini merasakan gitu ya, ketika kita menjadi seorang anak gitu, banyak hal-hal yang dirasa begitu membekas gitu ya, dan begitu mempengaruhi ketika kita dewasa, dan mempengaruhi karakter kita, karakter serta kehidupan kita. Makanya untuk persiapan pernikahan ini bukan cuma nikahnya aja gitu ya, dan penyesuaian diri sebagai pasangan aja, karena ketika kita udah nikah otomatis gitu kayak nempel. Kerasa nggak sih teh kehidupan kita sebelum dan setelah nikah tuh? Makanya mungkin nikah dibilang kehidupan baru gitu ya, selamat menempuh hidup yang baru. Kayak tanggung jawab yang asalnya kita tuh dikira mbak-mbak atau anak-anak gitu ya, tiba-tiba bener-bener jadi punya tanggung jawab di dalam masyarakat, ya nggak sih? Di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kayak langsung auto berubah gitu, cara orang menyikapi kita juga jadi beda gitu kan, cara orang tua menyikapi kita beda, tetangga sekitar menyikapi kita beda. Jadi kita tuh dianggap sebagai suatu individu, ya nggak sih? Kayak berubah gitu dari anak orang jadi individu. Aku ngerasanya kok gini ya nikah. Ternyata sedrastis itu gitu perubahannya, padahal perbedaannya cuma ijab kabul doang gitu kan, tapi seolah-olah kita tuh berubah menjadi diri yang utuh, diri yang dipercaya orang adalah suatu individu di masyarakat kayak gitu. Aku tuh kerasanya kayak gitu. Nah, untuk persiapan pernikahan mungkin tadi gitu ya, ilmu-ilmu yang lainnya gitu kan, untuk usianya sebenarnya bisa disesuaikan gitu ya dengan kebutuhan masing-masing. Tapi kalau misalkan saranku adalah ketika kita sudah misalkan ilmu-ilmu dasarnya udah kita pelajari, misalkan kayak tauhid, fikih minimal dalam kehidupan sehari-hari lah udah kita pelajari. Nah, ilmu pernikahan itu penting kita pelajari bahkan sejak kita balik gitu. Ilmu-ilmu dasar pernikahan itu penting banget kita pelajari semenjak kita balik, karena kita nggak pernah tahu kapan Allah mempertemukan kita sama jodoh kita gitu kan. Kayak teman-temanku yang di pesantren kan ada juga yang nikahnya tuh cepat gitu kan, lulus SMA udah nikah, atau misalkan kan dijodohin apa gimana gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu gitu kan, apa namanya, kapan gitu Allah mempertemukan kita sama jodoh kita. Jadi jangan sampai mepet gitu waktunya tuh gitu, karena makin banyak kita belajar, makin banyak bekal kita, ya nggak sih? Jadi kayak setidaknya tuh ketika kita menghadapi dunia nyata di pernikahan gitu ya, walaupun belajar secara teori dengan kenyataan tuh kan banyak hal yang bedanya juga gitu. Nah, setidaknya ketika kita sudah mempunyai bekal-bekal, ya ya kita punya amunisi lah gitu untuk menghadapi kenyataan kayak gitu. Nah, kalau saran saya sih tadi gitu ya, sejak balik. Jadi ketika kita sudah mulai muncul ketertarikan sama lawan jenis, nggak ada salahnya ketika kita mencoba untuk mempelajari ilmu-ilmu pernikahan kayak gitu. Ilmu-ilmu misalkan tadi ya fikih pranikah, atau misalkan apa namanya, ilmu tentang memahami lawan jenis kayak gitu. Asal jangan dipakai ngemodusin cewek aja. Ketika kita mempelajari fikih pranikah sebenarnya akan berkaitan juga misalkan dengan reproduksi kita pas awal, ya nggak sih? Kayak misalnya habis haid, misalkan bagaimana caranya menghadapi haid, misalkan kalau laki-laki mungkin mimpi basah gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu kan memang bagian-bagian yang menuju ke proses, maksudnya kebutuhan biologis kita juga gitu, dalam artian hal-hal kayak gitu tuh perlu gitu untuk kita apa ya, kita tahu. Jangan sampai malah pada akhirnya ketika remaja gitu kita tuh penasaran, malah jadi tersalurkannya melalui hal-hal yang nggak benar kayak gitu kan. Banyak juga gitu ya anak-anak sekarang karena penasaran gitu, padahal kan memang muaranya kalau di Islam itu menikah gitu kan, dan muara haramnya itu zina gitu kan. Jadi ini tuh sebuah sebuah hal yang memang fitrah kita, tapi kayak menjadi dua dua muara, yang satu benar yang satu salah. Makanya perlu untuk dipersiapkan dari awal kayak gitu. Bahkan kalau misalkan apa namanya, untuk secara pengenalan awal gitu ya, bagaimana laki-laki dan bagaimana perempuan, itu tuh lebih baiknya sejak anak berumur 5 tahun, tapi bukan arah ke nikah ya, tapi sekedar memperkenalkan ini loh perempuan, ini loh laki-laki kayak gitu. Karena kan nanti ada beberapa perbedaan-perbedaan yang memang jarang diajarkan gitu, dan jangan sampai nanti malah anak-anak kita jadi apa ya, jadi kenal lewat teman-teman dan akhirnya tuh malah jadi ke arah yang kurang baik kayak gitu. Karena kan banyak ya teh ya, maksudnya
apa namanya, anak-anak SMP kepo-kepo gitu kan, akhirnya malah nonton yang gak benar gitu atau gimana. Bener tadi kata Kang Hendra gitu, sebenarnya mulai apa ya, mulai masuk SMP tuh mereka biasanya penasarannya tuh banyak gitu kan soal hal-hal kayak gitu, terus udah mulai apa ya, tertarik sama lawan jenis kayak gitu kan, udah mulai apa ya, ngetek-ngetek cewek misalkan atau ngetek-ngetek cowok misalnya, gitu ya. tapi nggak bilang-bilang gitu atau gimana gitu. Tapi anak-anak sekarang tuh pada berani-berani loh. Saya kayak apa ya, kayak udah nggak malu gitu kan. Kalau zaman-zaman kita kan paling ngeceng-ngeceng doang gitu kan, tapi ya udah diem aja gitu. Mungkin ini ya, ini mah kita saling diskusi aja karena naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan ya kalau misalkan apa namanya masih bisa ditemukan solusinya, mudah-mudahan masih bisa. Saya di sini mungkin akan coba cerita gitu ya, beberapa teman-teman. Jadi saya tuh agak aneh sebenarnya waktu pas saya sebelum nikah, banyak juga teman-teman yang udah nikah tapi curhatnya ke saya. Jadi kayak kadang tuh saya suka, ya Allah ini saya so tahu nggak ya, tapi ya udahlah jawab sesuai seiringnya aja lah ya, sesuai ilmunya aja ketika itu gitu. Nah, mungkin ketika kita memutuskan untuk bercerai gitu ya, apa ya, sebetulnya itu hal yang nggak disukai gitu ya sama Allah gitu, dan mengguncangkan arsy Allah gitu. Nah, kalau misalkan saran saya, coba untuk mediasi terlebih dahulu, misalkan coba untuk saling komunikasi terlebih dahulu, apakah itu berupa hal yang memang tidak bisa untuk dipecahkan atau bisa untuk dipecahkan. Karena ketika kita memang niat awal menikah untuk ibadah gitu ya, memang tadi gitu ya bakal banyak lika-liku dan banyak banget ujian-ujian yang kita hadapin. Mungkin sebenarnya nggak pantas juga ya kalau misalkan saya berbicara apa namanya, seolah-olah tuh kayak yang lebih tahu, padahal ya mungkin kalau dihitung umur pernikahan, mungkin yang bertanya ini umur pernikahannya mungkin jauh lebih lama seperti itu dan udah banyak banget gitu ya menghadapi segala macam hal. Tapi coba kita kembalikan lagi niat awal kita menikah gitu ya, misalkan sama-sama saling mengingatkan dan mengenang lagi kenangan-kenangan manis gitu ya. Kan kalau misalkan kita saling mengingat pasangan yang halal mah jadi pahala gitu ya. Kita saling mengingat hal-hal yang manis atau kelebihan-kelebihan pasangan tuh malah jadi pahala. Makanya mungkin mindset kitanya yang coba untuk perlahan-lahan coba kita ikhtiarkan gitu ya, mindset kitanya yang dibenahi. Jadi dari sisi apa namanya, sisi masalah menjadi kita bersyukur dulu. Jadi kita balik hal-hal yang perlu kita syukuri, misalkan alhamdulillah dengan adanya suami, misalkan saya bisa ini, saya bisa banyak hal-hal yang sebelumnya nggak kita rasakan jadi kita rasakan seperti itu. Misalkan alhamdulillah, misalkan Allah masih mencukupi saya, misalkan alhamdulillah, misalkan sekarang saya punya anak gitu misalkan. Kadang kan ada juga yang justru misalkan ketika merasa tidak cocok dengan pasangan jadi menyesal gitu punya anak, jadi kayak ngerasa hal yang paling saya sesali adalah menikah, misalkan saya udah terlanjur punya anak gitu kan, suami saya nggak bertanggung jawab misalkan kayak gitu. Tapi coba kita balik, misalkan alhamdulillah sekarang saya punya anak gitu misalkan, alhamdulillah sekarang saya jadi apa namanya, dibalik gitu mindsetnya, coba dari hal-hal yang kita bisa syukuri dulu kayak gitu. Misalkan alhamdulillah sekarang setidaknya hati saya menjadi lebih tenang misalkan dengan adanya keluarga misalkan kan, atau misalkan hal-hal yang lain lah seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan tadi ya, biasanya ujian-ujian pernikahan itu antara tidak cocok atau misalkan ekonomi atau misalkan faktor eksternal gitu kan. Bisa kalau faktor internal biasanya ada ketidakcocokan satu sama lain, bahkan gitu ya. Mohon maaf ya kalau ada yang belum nikah, biasanya bahkan kalau misalkan urusan ranjang pun bisa jadi masalah gitu. Kemarin tuh saya sempat dapat sempat dapat curhatan orang tua umur 60 tahunan gitu ya mau bercerai karena nggak mampu untuk melayani suaminya karena terlalu kuat gitu syahwatnya tuh. Jadi sehari tuh bisa berapa kali gitu, padahal udah sepuh gitu kan. Maksudnya hal-hal kayak gitu juga dalam pernikahan tuh bisa jadi masalah gitu kan. Nah, terus juga ada misalkan beda pola makan. Yang satu pola makannya sehat banget, yang satu tuh apa kayak masih goreng-goreng kayak gitu. Itu tuh ada loh yang mau jadiin itu alasan cerai gitu loh. Karena ngerasa ini tuh lifestyle-nya beda. Dia tuh misi-misi. Tutupin pintu dulu ya. Oh iya. Lanjut dulu aja. Oh iya.
ada yang apa namanya bahkan visi lifestyle-nya tuh beda gitu kan, maksudnya kayak yang satu tuh healthy life banget gitu kan, yang benar-benar makannya tuh yang mentah-mentah kayak gitu, yang satu misalkan masih senang makan yang biasa-biasa, itu juga tuh ada gitu yang jadi masalah kayak gitu. Terus misalkan kayak jelas lah kalau misalkan kayak perselingkuhan kayak gitu-gitu mau inilah ya, memang memang apa namanya menjadi suatu hal yang berat, tapi kadang di pernikahan tuh memang ada aja gitu ujiannya. Nah, ada satu cerita yang menarik sebenarnya, teman saya gitu ya, sempat cerita. Jadi dulu tuh ketika awal menikah, dia tuh memang kenalnya belum terlalu lama gitu kan, kenalnya belum terlalu lama. Kemudian kebetulan tuh atasannya di kantor. Nah, udahlah akhirnya ngedeketin gitu ya keluarganya, ngedeketin. Akhirnya menikah lah gitu. Nah, ketika menikah ternyata yang mengejutkannya itu si suaminya tuh ternyata senangnya sama cowok. Itu kan parah banget ya. Maksudnya itu sesuatu hal yang parah banget, dan saya pikir itu alasannya buat cerai itu sangat sangat apa ya? Itu tuh alasannya ya udah cerai gitu kan. Maksudnya kalau dia udah sukanya sama cowok ya mau ngapain gitu kan. Apalagi gitu yang mau, apalagi yang mau diinin, yang mau diperjuangin gitu. Tapi karena saya juga nggak tahu ya kenapa pola pikir, maksudnya masya Allah mungkin beliau luar biasa banget gitu ya, niatnya, tulusnya, dan kesabarannya gitu luar biasa, sampai akhirnya tuh suaminya tuh berubah gitu teh, terapi gitu kan, terapi ke psikolog, sampai terus terapi rukiah juga gitu kan, sampai akhirnya suaminya tuh berubah dan tersentuh hatinya gitu kan. Maksudnya saya nggak tahu sebenarnya apa namanya tolak ukur pernikahan tuh harus cerainya tuh pas kapan, karena ketika pun tadi padahal udah syar'i ya alasannya, dan mungkin kalau menjawab pertanyaan tadi sebetulnya boleh untuk bercerai ketika alasan-alasannya syar'i gitu kan. Nah, tapi ketika pun alasannya syar'i, kalau misalkan kita niatnya tulus, niatnya benar-benar lillahi ta'ala, ibadah karena Allah gitu ya, justru itu malah mengundang rahmat Allah yang lebih besar daripada itu, dan hal yang nggak kita duga-duga kayak gitu. Kayak misalkan apa namanya kalau misalkan istri atau suami sakit keras aja kan sebenarnya boleh ya dalam Islam untuk tidak dilanjutkan gitu ya pernikahannya. Misalkan ketika apa namanya istrinya sakit yang benar-benar udah nggak bisa melayani suami gitu ya, atau sebaliknya gitu, sebenarnya boleh gitu ya kan, untuk daripada menimbulkan ketidakridoan satu sama lain gitu. Tapi ketika kita ridho dan benar-benar meniatkan hal itu sebagai ibadah gitu ya, meniatkan untuk menikah itu sebagai ibadah, bukannya nggak mungkin malah mengundang rahmat Allah gitu ya, malah jadi istrinya sembuh atau gimana kayak gitu. Karena misalkan saya pribadi sempat gitu ya agak minder, do ada nggak ya yang mau sama saya, karena dulu saya pernah punya riwayat sakit gitu ya yang cukup parah sampai saya sempat nggak bisa jalan gitulah. Dan saya nggak tahu apakah kondisi kedepannya saya akan tetap membaik terus atau semakin memburuk gitu. Tapi masya Allah ketika apa namanya merasa mendapat penerimaan, terus suami juga benar-benar sayang gitu ya, dan membuat saya merasa apa ya agak lebay sih, membuat saya merasa sempurna ya, padahal banyak kurangnya gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu, hal-hal itu teh malah malah membuat saya jadi lebih sehat gitu, membuat saya jadi lebih sehat, membuat saya jadi lebih kuat gitu. Dan mungkin teman-teman di sini pun ketika menghadapi gitu ya kehidupan pernikahan yang diuji dengan segala macam gitu ya, apa jangan-jangan misalkan ada ujian misalkan ekonomikah, atau misalkan hal-hal yang kayak tadi, ketika kita niatkan benar-benar karena Allah, ini bukan maksudnya yang tadi saya cerita sebelumnya bukan cerita saya gitu ya, tapi ada teman saya bahkan separah itu gitu masalahnya, tapi sama Allah tuh karena niatnya memang dia ibadah, niatnya memang tulus ikhlas karena Allah, malah sama Allah tuh dikasih kejutan gitu, kejutan yang sangat luar biasa. Sosok yang ya kan, kalau perempuan kadang kalau memang udah nikah memang jadi baper gitu ya, misalnya jadi ya udah jadi sayang gitu kan ya, sama Allah pun digerakkan gitu si laki-lakinya ini menjadi bertaubat kayak gitu. Karena tadi ya saya juga masih agak bingung sebetulnya dalam apa namanya tadi cerminan diri, tapi ternyata Allah tuh suka punya kejutan-kejutan gitu ya ketika menjodohkan si A dengan si B kayak gitu. Jadi ketika kita dipadankan dengan pasangan kita, selama itu sebisa mungkin masih bisa dikomunikasikan, ya alangkah baiknya untuk dikomunikasikan gitu. Dan buat teman-teman yang belum menikah, makanya tadi kriteria utama gitu ya yang mungkin penting gitu ya adalah tadi mau saling menghargai dan mau saling belajar.
Karena ya tadi ketika kita menikah mah ada aja gitu ya masalah teh, ada aja gitu ribut-ributnya dan guncangan-guncangan tuh dari luar dan dalam gitu kan. Nah, mungkin seperti itu sih teh. Kalau untuk hal-hal yang bisa menyebabkan perceraian mungkin sebetulnya kalau halnya udah syar'i gitu ya, memang diperbolehkan walaupun tidak disukai oleh Allah. Karena ternyata ketika pun masih diikhtiarkan akan banyak hikmah gitu di balik itu dan ternyata banyak kejutan Allah gitu di balik itu ketika kita memang berhusnuzon akan takdirnya Allah gitu. Itu sih yang ini teh. Iya sih. Saya juga kayak kaget gitu. Ya Allah, dulu saya jujur ya sempat nyaranin, ya udah atuh gak usah dilanjutin gitu ya. Toh maksudnya dia juga sukanya sama jenis gitu. Mau apa gitu kan. Terus juga ketika kita bertahan di situ ya malah menzalimi diri kita ya nggak sih? Kayak terus kita tahu itu kemungkaran tapi malah kitanya seolah-olah kayak mendukung kalau kayak gitu. Dia kan waktu itu bilangnya insya Allah saya yakin dia bisa berubah kayak gitu. Walaupun ya pastilah sakit hati lah ya. Ya dia apa namanya ya mungkin karena ketulusannya beliau gitu dengan apa doa-doanya beliau juga gitu pada akhirnya masya Allah banget gitu suaminya akhirnya mendapatkan hidayah gitu dan ya alhamdulillah sekarang udah punya 2 anak gitu. Oh ya tentu perasaannya sangat senang lah. Ya apa ya ada setidaknya ada ada calon anak atau calon bayi keturunan yang saat ini ya insyaallah lah mudah-mudahan 3 bulan lagi ya 4 bulan 4 kenapa dipotong 4 bulan lagi lah insyaallah mudah-mudahan jadi anak yang soleh pada orang tuanya. Sangat senang lah pokoknya. Menikah itu sangat-sangat luar biasa lah. Yang katakan beberapa orang sih menganggapnya menikah itu ya menakutkan dan sebagainya. Tapi cobalah rasakan, wah nikmatnya sangat luar biasa. Benar-benar nggak bisa diungkapi dengan kata-kata lah untuk kesenangannya itu pasti melihat istri atau mendengar istri ya mengatakan hamil gitu. Tapi kelihatannya kayak lempeng. Tapi ini kayak kayak jadi parameter juga nggak sih teh waktu pas kita menentukan maksudnya teh mau menerima seseorang gitu kita juga lihat dari keseriusannya nggak sih kadang kan kalau Benar banget. jadi kayak kita tuh jadi punya bayangan cowok kalau misalkan dia tuh bener-bener ngasih kepastian terus kayak di awal tuh memang niatnya serius nih orang bertanggung jawab ya nggak sih cewek tuh bakal mikir kayak gitu jadi misalkan nih ada nih di sini akang-akang gitu yang belum menikah atau adik-adik di sini banyak pertimbangan nih misalkan belum punya rumah misalkan atau belum punya kerjaan yang tetap apa gimana gitu setidaknya adik-adik mau berusaha mau berikhtiar gitu kan minimal mah jangan digantungin ngewakilin suami juga gitu mungkin pesan-pesan gitu ya yang ingin coba disampaikan ke teman-teman semua di sini pertama gitu yang tadi ketika kita memilih dan meniatkan untuk menikah ya kita perbaiki niat dulu gitu ya karena ketika kita menikah tadi menyempurnakan separuh agama gitu dan banyak banget hal-hal yang jadi berubah gitu dalam hidup kita jadi kita tuh kayak berubah jadi satu individu yang utuh gitu kan. Nah makanya ketika kita menggenapkan yang setengahnya lagi kita coba juga untuk memperbaiki diri kita gitu. Kemudian tadi ketika memilih pasangan sangat penting banget untuk memilih pasangan yang mau belajar dan saling menghargai ya gitu karena mau segimanapun pangkatnya tinggi atau mau segimanapun dia ilmunya banyak mau segimanapun hartanya banyak tapi kalau dia nggak bisa menghargai kita ya buat apa kayak gitu. Jadi keinginan untuk saling menghargai, keinginan untuk saling belajar karena kan memang fitrahnya kita ya sebagai manusia selalu belajar gitu ya
Dan kehidupan pernikahan tadi seperti yang benar banget kata Teh Hilda, itu adalah pembelajaran bersama kayak gitu. Jadi sangat penting untuk memilih pasangan atau calon pasangan yang mau belajar kayak gitu. Jadi sama-sama mau berkembang, sama-sama mau saling support, sama-sama mau saling berprogres kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja sih Teh. Dan ketika nanti dalam kehidupan pernikahan, ya saya di sini nggak mau kayak apa ya namanya mempertegas drama Korea atau misalkan sinetron-sinetron yang seolah-olah itu cuma ada hal romantis aja gitu ya. Tapi memang dalam kehidupan nyata ya kita bukan berarti menyelesaikan masalah gitu ya dengan menikah. Misalkan ada adik-adik di sini semester akhir, duh pusing gitu ya daripada kuliah, mending nikah aja. Nah itu tuh masalah nggak selesai gitu kan. Sebenarnya bukan menyelesaikan masalah, betul. Nah menambah masalah dan justru kadang lebih kompleks dan lebih real gitu masalahnya tuh. Dan itu adalah proses pendewasaan kita. Jadi tadi harus mau saling belajar, harus mau saling menghargai, kemudian perbaiki niat menikahnya, dan tadi saling support satu sama lain kayak gitu. Mungkin gitu sih. Misalkan dari pemateri-pemateri pranikah atau misalkan yang memang sesuai sama materi lah ibarat kata kayak gitu. Kadang kan itu teoritis dan nggak benar-benar 100% real kehidupan nyata gitu. Kadang kan apa yang diteorikan belum tentu sama kayak apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan karakter laki-laki itu seperti ini. Nah kadang pun dalam kehidupan nyata ada juga hal-hal, oh ternyata suami saya tuh nggak gini juga gitu loh. Jadi dengan program Sekoper ini sharing-sharing gitu ya dengan mungkin nanti pasangan-pasangan yang lain. Jadi betul-betul teman-teman tuh diperkenalkan dan diberitahu gitu. Ternyata kehidupan pernikahan tuh seperti ini loh gitu. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu kan. Dan terkadang tuh nggak sama banget kayak yang diteorikan kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar cinta-cintaan, romantisan, tapi banyak banget hal-hal yang memang perlu diketahui sejak dini gitu, Jadi kayak memberitahu dari bukan masa depan juga ya, orang-orang yang sudah mengalami gitu ya, ke teman-teman yang misalkan belum menikah kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang menikah pun program ini sangat bagus. Kenapa? Karena biasanya kan kita tuh ngerasa kok kayak berat banget ya ujian kita tuh gitu kan. Kadang kita juga butuh teman sharing gitu kan, yang sama-sama mungkin merasakan hal yang sama gitu kan ketika awal-awal menikah, atau misalkan teman-teman yang ya sudah menikah gitu kan beberapa tahun gitu. Pasti butuh juga gitu kan teman sharing, atau misalkan teman berbagi pikiran, atau misalkan ketika mendengar sharing dari dari yang diundang gitu ya, akan jadi oh ternyata masalahnya tuh jangan-jangan sama kayak gitu. Jadi bisa saling banyak informasi dan banyak inspirasi banget dari program Sekoper ini. Dan alhamdulillah banget tadi juga sempat dengar juga kan misalkan cerita dari Teh Hilda sama Kang Hendra juga, Masya Allah jadi penguat juga gitu buat kita gitu. Dan pesannya buat Sekoper tetap istiqomah gitu ya, karena memang kalau misalkan yang saya rasain ya, kalau kita merintis program tuh emang nggak semudah itu juga gitu ya. Kadang ada up and down dari kitanya sendiri, kadang misalkan ada tantangan tersendiri lah. Terus kalau misalkan kita lagi bikin program online kayak gini, kadang kendala jaringan juga suka bikin ngedown kan atau misalkan kendala-kendala teknis kayak gitu. Nah tetap istiqomah, saling nguatin, tetap jadi pasangan yang kompak, Masya Allah, dan tetap selalu menginspirasi buat teman-teman yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran Teh Zahra dan Kang Irfan. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga berkah selalu. Nah, untuk semuanya makasih banyak udah stay tune di IG-nya Draskop. Dan sampai ketemu lagi di acara Sekoper seputar komunikasi pernikahan setiap Sabtu pada asar sampai 5:30. Stay tune. Makasih semuanya. Assalamualaikum.